Hari ini Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Dan dalam perjuangan negara Indonesia meraih kemerdekaan, ada juga pahlawan kemerdekaan dari Pulau Papua. Siapa saja mereka? Berikut pembahasan pahlawan-pahlawan nasional dari Pulau Papua. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Sebelumnya, admin ucapkan lagi selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas pahlawan-pahlawan kemerdekaan dari Pulau Papua. Pulau Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI dan terletak paling timur di wilayah Indonesia. Sejarah mencatat untuk menjadikan Papua bagian dari NKRI bukanlah perkara yang mudah. Penuh darah dan perjuangan dari putra-putra asli Papua untuk menjadikan Papua ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Berkat jasa dan perjuangannya mereka, maka ditetapkanlah mereka sebagai pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional menunjukkan seseorang pernah ikut memperjuangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seseorang yang telah memimpin serta melakukan perjuangan bersenjata ataupun perjuangan dalam bidang politik atau lainnya dengan mencapai, merebut, atau mempertahankan serta mengisi kemerdekaan, mampu melahirkan beberapa gagasan ataupun pemikiran yang besar dan dapat menunjang pembangunan bangsa, serta menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat luas. Perjuangan serta pengabdian untuk Indonesia berlangsung selama masa hidupnya, dengan melebihi tugas yang sedang diembannya, serta perjuangan yang dilakukan tidak bersifat sementara dan sesaat saja. Perjuangan yang dilakukan individu tersebut memiliki jangkauan yang luas serta berdampak secara nasional. Itulah beberapa kriteria menurut Kementerian Sosial Indonesia yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Tidak hanya itu, dia harus mempunyai konsistensi jiwa serta semangat nasionalisme yang sangat tinggi, moral dan akhlak yang tinggi, tidak menyerah kepada lawan di dalam melakukan perjuangan, serta selama hidupnya tidak punya riwayat melakukan perbuatan tercela. Seringkali kita ketahui dan cukup banyak juga pahlawan-pahlawan nasional, dan siapa bilang tidak ada pahlawan nasional dari Papua? Beberapa dari mereka juga ikut memperjuangkan NKRI. Dan berikut ini setidaknya ada 4 pahlawan nasional asal Pulau Papua. Pertama, Frans Kaisiepo. Dikenang karena jasanya dalam Konferensi Malino tahun 1946 untuk membicarakan pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Frans Kaisiepo lahir di Biak, Wardo, Papua, menjadi pahlawan asli dari Pulau Papua. Dan berikut ini jasa-jasanya Frans Kaisiepo untuk NKRI antara lain: pertama, mengusulkan nama Irian, kata dalam bahasa Biak yang berarti tempat yang panas. Kedua, sejarah juga mencatat 3 hari menjelang proklamasi, tepatnya tanggal 14 Agustus 1945, Frans Kaisiepo dan beberapa rekan seperjuangannya memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Kampung Harapan, Jayapura, Papua. Ketiga, beberapa hari sesudah proklamasi atau pada tanggal 31 Agustus 1945, Frans Kaisiepo dan rekan-rekannya melaksanakan upacara
dengan pengibaran bendera merah putih dan nyanyian lagu kebangsaan. 4. Menjabat sebagai gubernur Papua antara tahun 1964 hingga 1973. Frans Kaisiepo meninggal pada tanggal 10 April 1979 dan berdasarkan keputusan Presiden nomor 007-TK-1993. Nama Frans Kaisiepo selanjutnya dikenang sebagai satu dari deretan pahlawan nasional Indonesia, disertai penganugerahan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan sebagai nama bandar udara Frans Kaisiepo di Biak. Selain itu, namanya juga diabadikan di salah satu KRI, yaitu KRI Frans Kaisiepo. Dan pada tanggal 19 Desember tahun 2016, Frans Kaisiepo diabadikan dalam uang kertas rupiah baru dalam pecahan Rp10.000. Pahlawan berikutnya adalah Johannes Abraham Dimara. Mayor TNI Johannes Abraham Dimara merupakan putra asli Papua yang lahir di Korem, Biak Utara, Papua pada tanggal 16 April 1916. Jasa-jasanya Mayor TNI Johannes Abraham Dimara untuk NKRI antara lain: pertama, ikut serta dalam pengibaran bendera merah putih di Namlea, Pulau Buru, Maluku pada tahun 1946. Kedua, turut memperjuangkan pengembalian wilayah Irian Barat ke tangan Republik Indonesia pada tahun 1950. Johannes Abraham Dimara diangkat menjadi Ketua OPI atau Organisasi Pembebasan Irian Barat. Ketiga, menjadi anggota TNI dan melakukan infiltrasi pada tahun 1954 yang menyebabkan Johannes Abraham Dimara ditangkap oleh tentara kerajaan Belanda dan dibuang ke Digul hingga akhirnya dibebaskan pada tahun 1960. Keempat, menjadi contoh sosok orang muda dan bersama Bung Karno ikut menyuarakan Trikora di Yogyakarta. Johannes Abraham Dimara juga turut menyuarakan seluruh masyarakat di wilayah Irian Barat supaya mendukung penyatuan wilayah Irian Barat ke dalam Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, menjadi salah satu delegasi bersama Menteri Luar Negeri Indonesia dalam Perjanjian New York. Isi dari perjanjian itu akhirnya mengharuskan pemerintah Kerajaan Belanda untuk bersedia menyerahkan wilayah Irian Barat ke tangan pemerintah Republik Indonesia. Maka, mulai dari saat itulah wilayah Irian Barat masuk menjadi salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mayor TNI Johannes Abraham Dimara meninggal pada 20 Oktober tahun 2000 dan mendapatkan tanda penghargaan dari pemerintah berupa Satya Lacana Perang Kemerdekaan ke-1 dan Satya Lacana Bakti. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan Kepres nomor 113-TK-201. Pahlawan berikutnya adalah Silas Papare. Putra asli Papua lainnya yang ditetapkan sebagai pahlawan yakni Silas Papare. Silas Papare lahir di Serui, Papua pada tanggal 18 Desember tahun 1918. Jasa-jasanya Silas Papare untuk NKRI antara lain: pertama, menjadi pejuang penyatuan Irian Jaya atau sekarang Papua ke dalam wilayah Indonesia. Silas Papare sangat gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan, sehingga sering berurusan dengan aparat keamanan Belanda dalam memerangi kolonialisme Belanda dan pada akhirnya dipenjarakan di Jayapura karena mempengaruhi batalion Papua untuk memberontak. Kedua, mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
pada bulan Oktober 1949 di Yogyakarta. Ketiga, aktif dalam Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNPIB, juga diminta oleh Soekarno untuk menjadi salah seorang delegasi Indonesia dalam perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus tahun 1962 dan mengakhiri konflik Indonesia dengan Belanda perihal Irian Barat. Keempat, menjadi anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara setelah penyatuan Irian Barat dengan Republik Indonesia. Silas Papare meninggal pada tanggal 7 Maret tahun 1978 dan untuk mengenang jasa-jasa Silas Papare, namanya diabadikan menjadi salah satu kapal perang korvet kelas Parsim TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Silas Papare. Selain itu, didirikan Monumen Silas Papare di Serui, Papua. Sementara di Jayapura, namanya diabadikan sebagai nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Silas Papare yang berada di Jalan Diponegoro. Sedangkan di Kota Nabire, nama Silas Papare dikenang dalam wujud nama jalan. Pahlawan nasional asal Papua berikutnya adalah Martin Inday. Martin Inday lahir di Doromena, Papua pada tanggal 14 Maret 1912. Merupakan putra Papua yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 077-PK-1993 tanggal 14 September 1993. Bersama dengan dua putra Papua lainnya yaitu Franz Kaisiepo dan Silas Papare. Jasa-jasanya Martin Inday untuk NKRI antara lain: pertama, menjadi polisi Belanda yang kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah bertemu dengan beberapa tahanan politik yang diasingkan di Digul. Salah satu tahanan adalah Sugoro Atmo Prasojo. Saat itu, ia bertugas untuk menjaga para tahanan politik yang secara tidak langsung berhasil menumbuhkan jiwa nasionalismenya dalam pertempuran melawan penjajah. Kedua, pada tahun 1946, Martin Inday bergabung dengan sebuah organisasi politik bernama Komite Indonesia Merdeka atau KIM, yang kemudian dikenal dengan sebutan Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Saat menjabat sebagai ketua, Martin Inday dan beberapa kepala suku yang ada di Papua menyampaikan protesnya terhadap pemerintah Belanda yang berencana memisahkan wilayah Irian Barat dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Mengetahui pihaknya membelot, Belanda menangkap Martin Inday dan memenjarakannya selama 3 tahun di Hulu Digul karena pasukan Belanda merasa dikhianati oleh aksinya tersebut. Ketiga, pada tahun 1962, Martin Inday bergerilya untuk menyelamatkan anggota yang didaratkan di Papua selama masa Trikora atau Tri Komando Rakyat. Keempat, di tahun yang sama, Martin Inday menyampaikan piagam kota baru yang berisi mengenai keinginan kuat penduduk Papua untuk tetap setia pada wilayah kesatuan Republik Indonesia. Kelima, berkat piagam tersebut, Martin Inday dikirim ke New York untuk melakukan perundingan dengan utusan Belanda tentang pengembalian Irian Barat yang selama ini berada di bawah pemerintahan sementara PBB ke dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Keenam, Martin Inday diangkat sebagai anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak tahun 1963 hingga 1968. Diangkat sebagai kontrolir, diperbantukan pada Residen Jayapura dan berpangkat mayor tituler selama 20 tahun, dan Martin Inday meninggal pada tanggal 17 Juli tahun 1986. Namanya diabadikan sebagai nama dari salah satu rumah sakit di Jayapura, yaitu Rumah Sakit Martin Inday. Oh yaps, cukup sudah pembahasan kita mengenai pahlawan-pahlawan nasional dari Pulau Papua. Dan
Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren Ifnok Au.